Kasus penembakan yang mengakibatkan Casbari meninggal dunia karena luka cukup serius di belakang kepala akhirnya terungkap dalam rilis kasus yang diadakan Satreskrim Polres Tegal pada Kamis 1 September kemarin. Ada fakta yang cukup menarik pada kasus penembakan satu ini karena pelaku penembakan merupakan adik kandung korban yang diketahui bernama Dirto. Sedangkan dalam proses penyelidikan terungkap bahwa Dirto tega menembak kakak kandung sendiri karena mendapat perintah langsung dari sang ayah, yaitu Tarwat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Desta Laila yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Desta. Selamat sore, Pan Mai dan Tribuners. Adapun betul pulang dari 24 jam setelah kasus mencuat, Satreskrim Polres Tegal berhasil mengamankan pelaku penembakan yang menyebabkan Casbari meninggal dunia. Adapun terdapat fakta cukup menarik pada kasus kali ini, mengingat pelaku penembakan sendiri merupakan adik kandung dari korban yang bernama Dito. Sedangkan dalam proses penyelidikan terungkap bahwa Beto tega menembak sang kakak kandung sendiri karena mendapat perintah langsung dari sang ayah yang diketahui bernama Tarmat. Adapun sesuai keterangan dari Kapolres Tegal, AKBP Ari menjelaskan kronologi bermula pada Selasa malam sekitar pukul 11, warga Pedes Lohor, Kecamatan Adiguna, Kabupaten Tegal mendengar suara letusan. Eh, Kemudian tidak lama korban Tasbari ini keluar dari rumah dengan kondisi memegangi bagian kepala bagian belakang dan dalam kondisi berdarah. Saat kondisi korban ini masih sadar, warga yang menolong sempat bertanya bahwa siapa pelaku yang menembak. Kemudian korban ini menyebutkan bahwa sang adiklah yaitu Dirto yang menembak Tasbari ini. Kemudian korban sempat dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapat penanganan, namun mengingat luka yang cukup parah sehingga Casbari ini dinyatakan meninggal dunia pada pukul 4 pagi. Adapun pelaku Dirto berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Tegal saat sedang berada di area di daerah Bumi Ayu, Kabupaten Brebes dan hendak melarikan diri. Adapun untuk motif pembunuhannya sendiri yaitu sesuai keterangan pelaku akibat dari tingkah pelaku korban sendiri semasa hidup yang memang membuat orang tuanya susah. Adapun beberapa tingkah laku tersebut seperti korban ini sering meminta uang dan memaksa, bahkan sempat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada orang tuanya. Sehingga berdasarkan ini, eh, kedua tersangka ini merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Adapun setelah korban pulang ke Tegal ini, kedua tersangka mulai merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Bahkan sang ayah sendiri memberikan uang senilai 6 juta rupiah untuk nantinya Dito belikan senapan dan juga pelurunya sebenarnya. Dan setelah itu pelaku ini pulang menyusul korban ke Tegal, kemudian Dirto menembak korban dengan jarak 3 meter dan dalam sekali tembak mengenai bagian belakang kepala korban dan korban langsung tergeletak. Setelah melakukan aksinya tersebut, Dirto langsung kabur menggunakan sepeda motornya dan kemudian melarikan diri. Adapun untuk kedua tersangka ini dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, junto 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup tribunal. Adapun saat ditanya kenapa tega melakukan aksi tersebut, Tarwat Tarwat atau ayah dari korban ini mengatakan bahwa eh, tingkah dari anaknya ini yang memang sudah kelewat batas sehingga sebagai manusia biasa dia sudah kehilangan kesabaran. Adapun untuk Tirto sendiri juga awalnya mengaku bahwa sempat dilema karena sempat bingung mengingat eh, ditugasi atau diperintahkan oleh sang ayah untuk membunuh kakak kandungnya sendiri. Namun karena memang sering mendapat keluhan dan juga melihat sendiri tentang perilaku korban sehingga pada akhirnya yang bersangkutan mau melakukan aksi penembakan ini. Mungkin sekian rekan Mei dan Tribuners laporan yang bisa saya sampaikan mengenai kasus penembakan yang menimpa
salah satu warga di Kabupaten Tegal. Baik, terima kasih rekan Desta Laila atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tegal, Kasat Reskrim Polres Tegal, serta pelaku. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian sesaat setelah terdengar bunyi letusan tersebut, didapati saudara Kasbari ini berjalan ke arah barat, keluar dari rumahnya dengan memegang kepala bagian belakang yang sudah mengeluarkan darah. Kemudian di perjalanan bertemulah saudara Kasbari ini dengan saudara Rismono dan Junaidi. Terus nikuna apa? Topraknya 3 kebet kambun digarap. Belum sehari-harinya Pak. Kalau misalnya nggak dikasih ngambek, hancur Pak di dalam rumah, remuk busuk Pak. Apa termos, apa piring, apa gelas. Ya Allah, aku keselnya pun aneh, kurang sabar apa. Kawin-kawin tanpa keluarin duit, memang anak ya harus orang tua. Aku yang ngerti. Cumanya tolonglah jangan keliwat. Oke. Ya Allah, aku nangis Pak. Oke. Nangis, hatinya nangis. Ya. Ini sudah jelas ya rekan-rekan. Saat Anda menerima perintah dari Bapak, itu apa yang terbersit di benak Anda? Mau hanya melukai atau memang niatnya sampai mati? Niatnya hanya melukai aja Pak, sebenarnya mah gitu. Cuman kebablasan itu. Terus gimana ya, saya bingung Pak, yang namanya perintah dari orang tua gitu. Saya nggak nurut, gimana? Nurut juga salah gitu, cuman bingung Pak di situ. Udah gitu saya juga kasihan sama orang tua yang disakiti terus Pak, sama Mas Bari itu. Akhirnya dia sering banget ngadu inilah itu segala macam sama saya Pak. Saya nggak tega akhirnya sama aduan Bapak. Hasil otopsi kemarin, hasilnya itu ada luka di bagian kepala belakang yang tembus ke tengkorak, yang menyebabkan mati lemas ataupun pendarahan hebat. Berarti proyektil masih bersarang? Masih bersarang? Masih bersarang di dalam tengkorak. Dan sudah kita keluarkan proyektilnya. Hasilnya spesifik dan identik dengan amunisi yang kita temukan. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.